tersangka yang ketiga adalah YS, yang mana berperan untuk mencari villa di Sukaraja serta ikut membantu menghitung uang dan menyusun uang tersebut serta melakukan packing terhadap uang. Tersangka yang keempat adalah inisial MDCF, berperan untuk mencari tempat yang sebelumnya atau lokasi di mana uang tersebut diproduksi, yang sebelumnya di wilayah Gunung Putri, kemudian pindah ke lokasi yang lain, terutama di TKP di Srengseng. Selanjutnya, tersangka juga dijanjikan uang sebesar 500 juta jika mencari tempat yang baru, yaitu di daerah Srengseng. Dari pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya, berhasil mengamankan barang bukti yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Yang pertama adalah uang palsu sebanyak 220.000 lembar pecahan 100.000 rupiah. Jadi kalau dikonversi kepada uang rupiah yang sebenarnya diperkirakan total mencapai angka 22 miliar rupiah. Kemudian uang palsu sebanyak 100 lembar rupiah, kertas plano yang belum dipotong. Jadi ada lembaran yang masih utuh, yang sudah dicetak namun belum dipotong, sebanyak 180 lembar. Kemudian mesin pemotong uang. Berikutnya adalah alat print mesin cetak merek GTO. Berikutnya adalah plat warna pencetak sesuai dengan gambar. Ini dicetak di mesin CTV. Kertas plano ukuran A3, alat ultraviolet, dan mesin penghitung uang. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi para pelaku melakukan kejahatan yaitu diawali pada bulan April 2024. Saudara tersangka M membeli mesin peralatan untuk memproduksi uang palsu yang selanjutnya disimpan di sebuah gudang di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, saudara M mendapat kepesanan dari orang Jakarta yang berinisial P, bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1:4 dengan uang asli. Artinya apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli. Yang mana uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar, ya, bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, saudara tersangka M
mencari operator, dan pada bulan Mei 2024 bertemu dengan saudara I untuk melakukan produksi terhadap uang palsu tersebut. Selanjutnya, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para pelaku pindah ke daerah Villa Sukaraja Sukabumi, yang mana dalam perpindahan ini para pelaku dibantu oleh saudara YS dan saudara FF untuk melanjutkan produksi uang palsu sampai dengan pesanan yang diminta oleh saudara P yang statusnya masih DPO, dengan total yang sudah diproduksi ataupun yang sudah dipesan adalah 22 miliar rupiah. Setelah produksi mencapai 100%, selanjutnya akan dibawa ke Jakarta, tepatnya di TKP, di mana tempat kita tim penyidik Subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Srengseng Raya, nomor 3 RT 0308, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini dibantu oleh saudara tersangka MDCF untuk dijadikan sebagai tempat untuk memotong uang dan melakukan pengepakan ataupun pengemasan dengan menggunakan plastik. Setelah selesai, rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan saudara P, yang mana saudara P ini masih DPO. Setelah Hari Raya Idul Adha, dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar. Artinya bahwa uang palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh saudara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar. Rekan-rekan sekalian, adapun kronologis daripada pengungkapan ini, para tersangka memproduksi pecahan uang 100.000 sebanyak 220.000 lembar, atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar, karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama saudara P, yang dijanjikan akan ditukar 1:4. Dan setelah selesai Lebaran, maka akan dibayarkan uang palsu tersebut dengan uang asli ditukar dengan uang senilai 5,5 miliar. Pada awal April, saudara M bersama dengan teman-temannya membeli mesin peralatan produksi mencetak uang dengan biaya modal kurang lebih 300 juta, yang mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi uang palsu di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, produksi dilakukan oleh saudara M, baru selesai 50%, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para tersangka pindah ke Villa Sukaraja Sukabumi, yang mana dalam memperoleh lokasi villa tersebut dibantu oleh saudara YS maupun saudara FF untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang palsu tersebut,
sampai dengan 100%. Mengingat pembeli uang tersebut berada di wilayah Jakarta, maka tersangka M mencari tempat di daerah Srengseng Sawah, nomor 3, RT 108, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dan di lokasi tersebut dibantu oleh saudara MD CF yang disewakan sebagai kantor akuntan publik. Artinya bahwa lokasi ataupun TKP di mana uang terakhir dilakukan penindakan, selain digunakan untuk memproduksi uang palsu, kantor tersebut juga dijadikan sebagai kantor akuntan publik. Nantinya akan kita dalami apakah ini hanya sekedar untuk mengelabui atau memang betul-betul disewakan kepada akuntan publik. Selanjutnya uang tersebut dibawa ke villa. Sesampai di Jakarta dilakukan pengepakan, yang mana setelah selesai pengepakan direncanakan setelah Hari Raya Idul Adha